Ini kalau Habib Rizik ya mengeluarkan statement jihad, saya orang kafir pertama yang akan ikut gitu. Kaget saya. Tapi yakinlah insya Allah 2024 akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Dan itu yang diprediksi oleh ulama-ulama Timur Tengah, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina. Insya Allah 2024. Hayya bil jihad, hayya bil jihad. Umat Islam tidak dapat dikalahkan oleh umat lainnya, kata beliau. Kita umat Islam tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Namun kita bisa dikalahkan oleh diri kita sendiri. Ini kesimpulan yang pas, termasuk di Indonesia. Makanya lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kekuatan orang kafir. Jadi lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena banyaknya orang-orang munafik. Nah, itu. Kenapa kok semakin banyak? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus. Ya. Termasuk juga jabatan. Sehingga banyak orang-orang munafik baru bermunculan di Indonesia ini. Yang mereka ini nampak sekali di publik, mereka menggerakkan Islamophobia. Jadi dia seorang muslim, sholat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali. Tapi dia takut terhadap Islam. Itu Islamophobia. Ini sekarang menjalar di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia. Orang Islam takut dengan Islam. Ya kan? Sementara ada di medsos itu. Ya kan? Ini kalau Habib Rizik ya mengeluarkan statement jihad, saya orang kafir pertama yang akan ikut gitu. Kaget saya. Ya, jadi ada di medsos itu orang kafir itu. Pemuda kafir. Kafirnya kafir bukan kafir dhimmi. Jadi dia kafir harbi itu ya. Masih punya ini kemauan seperti itu kan luar biasa. Jadi kalau Habib Rizik mengumandangkan jihad, dia orang kafir pertama yang akan ikut berjihad. Luar biasa ini. Ya. Jihad tidak boleh ditinggalkan sampai hanya Allah saja yang disembah, diibadahi. Jihad akan terus berlangsung sampai kalimat Allah ditinggikan. Jihad sampai semua orang tertindas dibebaskan. Jihad untuk melindungi kehormatan kita dan merebut kembali tanah air yang dirampas. Jihad adalah jalan untuk mencapai kejayaan yang abadi. Jihad hanya dengan silah, senjata. Tidak dengan negosiasi. Tidak dengan perundingan damai. Tidak dengan dialog. Mati itu jauh sekali, karena itu matilah di medan perang. Jadi saya masih ingat semboyannya Kiai Maksum, Pondok Pesantren Al-Islah, Bondowoso, tokoh ikon 212 itu. Beliau masih di kursi roda dengan infus. Beliau berangkat ke Jakarta ikut 212. Beliau punya semboyan, lebih baik mati di medan tempur daripada mati di atas kasur. Katanya. Nah, itu. Jadi beliau akhirnya wafat dan di medan perjuangan. Hingga akhirnya kemarin ketika webinar Zoom dilanjutkan putranya Kiai Haji Toha. Alhamdulillah Kiai Haji Toha webinar bersama saya, terus akhirnya Ustaz, saya undang ke pondok saya. Akhirnya saya beritahukan, saya dulu pernah diundang Abah Antum. Jadi sampai jam 12 malam baru selesai. Jadi waktu itu saya diminta ngisi itu mulai jam 9 sampai jam 10.
Setelah jam 10, saya dimasukkan ruang utama. Tidak tahunya di dalamnya sudah ada tokoh-tokoh ulama dan TNI berbaju dinas. Jadi lanjut membicarakan tentang problem umat sampai jam 12 malam. Jadi luar biasa perjuangan beliau. Makanya insya Allah ini habis ini saya diundang lagi. Jadi reuni oleh putranya. Putra beliau itu Kiai Haji Toha. Saat ini saya minta datang lagi ke pondok Al-Islah Bondowoso. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Sebagai penutup karena waktunya sudah habis. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu penegasan. Ya berkenaan tentang bagaimana peperangan antara kaum muslimin Mujahidin Taliban dengan dua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika. Ini sebenarnya sudah masuk nas, sudah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fath ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau qatalakum alladziina kafaru lawallaw adbara. Thumma la yaziduna waliya wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Walan tajida li sunnatiha tabdila. Jadi sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin, kata Allah, pasti mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Jadi Allah sudah menegaskan 1443 tahun yang lalu lewat Rasulnya. Kalau orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin, endingnya pasti kalah. Gitu. Ujung-ujungnya pasti orang-orang kafir itu kalah. Golongan mukmin pasti menang. Tidak akan mungkin golongan mukmin itu kalah. Pasti menang. Nah, itu sudah jaminan dari Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Pasti, Pak. Ini harus kita yakini. Itu akidah itu. Keyakinan kita. Jadi sampai, kenapa? Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Sampai Allah tegaskan, sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Walan tajida sunnahi tabdila. Jadi inilah hukum Allah, sunnatullah. Yang berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Ini penekanan Allah Subhanahu wa taala, penegasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan mukmin itu pasti menang, Pak, ujung-ujungnya. Makanya jangan pesimis. Ya kan? Saya seperti di Indonesia ini kan kita kan dipojokkan terus, disudutkan terus, apa kalau bahasa Jawa, Pak? Dikuyo-kuyo, ya kan? Kalau bahasa wayang itu apa, Pak? Dimasukkan ke kawah condro, dimukul. Benar-benar digodok betul loh umat Islam di Indonesia ini. Tapi yakinlah insya Allah 2024 akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Dan itu yang diprediksi oleh ulama-ulama Timur Tengah. Yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina. Insya Allah 2024. Makanya akhirnya KPU bingung, Mbak, kedodoran itu. Hanya diundurkan sampai 2027. Karena apa? 2024 diprediksi umat Islam di Indonesia akan bangkit. Sehingga akhirnya ditunda 2020 KPU itu, Pak. 2027. Dia tidak tahu wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Tapi Allah akan balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bagi Allah enggak sulit. Kun fayakun. Jadi pertanyaannya kadang-kadang pertanyaannya, apa ya pantas umat Islam ini
di Indonesia ini akan menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global? Insya Allah. Bagaimana kira-kira kondisi yang melatar belakang? Ya sekarang ini kan Islam. Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, Islam dilecehkan, ulama dikriminalisasi, umat Islam dipojokkan dengan stigma radikal, teror dan teroris dan sebagainya. Ini tanda Allah akan bangkitkan, Allah akan munculkan safatul Islamiyah, kebangkitan Islam di Indonesia. Kenapa sunatullahnya? Semakin umat Islam itu dipressure, ditekan, apa sunatullahnya? Dia akan semakin bangkit, semakin solid, semakin kuat. Itu kan. Jadi tidak boleh pesimis. Kita harus yakin. Golongan mukmin di Indonesia, tapi golongan mukmin loh ya, bukan golongan Islam loh ya. Yang dimenangkan oleh Allah itu golongan mukmin, bukan Islam loh ya. Golongan mukmin berarti kita diperintah oleh Allah untuk memanage supaya menjadi mukmin yang hak, mukmin yang hak. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.